Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rika Monika, Prodi Jurnalistik Islam. Baiklah, langsung saja adapun materi yang akan saya bawakan, yakni mengenai komunikasi data. Nah, apa sih itu komunikasi data? Jadi, komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan peranti-peranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Kemudian, adapun komponen komunikasi data itu ada 5, yaitu tentunya harus ada pihak yang mengirimkan informasi. Misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Kemudian harus ada penerima atau receiver, pihak yang menerima informasi. Ya misalnya sama seperti pengirim tadi, melalui telepon, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Kemudian harus ada pesan atau data atau informasi yang akan dipindahkan. Bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, ataupun kombinasi dari semuanya. Media transmisi yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan penerima. Misalnya menggunakan saluran fisik kabel, udara, dan cahaya. Yang terakhir ada protokol, yaitu aturan-aturan yang harus disepakati oleh 2 atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Karena tanpa protokol, 2 alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirim itu tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Kemudian ada karakteristik dasar komunikasi data. Yang pertama, yaitu pengiriman. Pengiriman sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan, atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna tersebut. Yang kedua ada akurasi sistem, yaitu harus memberikan data yang akurat, data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber. Data yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada ketepatan waktu, yaitu sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirim data, maka tidak akan dapat berguna. Dalam kasus video dan audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data seperti diproduksi atau seperti aslinya, dalam urutan yang sama ketika dibuat dan tanpa penundaan yang signifikan. Semacam ini biasa disebut pengiriman transmisi real time. Kemudian selanjutnya ada jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio ataupun video. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa paket video yang dikirim itu setiap 3dms. Jika beberapa dari paket datang dengan delay 3dms dan yang lain dengan delay 4dms, itu akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis komunikasi data. Komunikasi data itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, komunikasi data melalui infrastruktur terestrial dan komunikasi melalui satelit. Kita bahas mengenai jenis komunikasi data dulu, yaitu melalui infrastruktur dapat dilakukan menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Sementara jenis komunikasi melalui satelit itu adalah jenis komunikasi data yang dapat dilakukan dengan menggunakan satelit sebagai aksesnya. Nah, biasanya wilayah yang dicakup akses satelit ini itu lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial. Namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Nah, lalu ada sistem komunikasi data, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, titik ke titik atau point to point communications. Informasi dari sumber hanya ditujukan kepada satu poin penerima saja. Contohnya, telepon, fax, telegram. Kemudian ada titik ke beberapa penerima, yaitu multi communications. Informasi dari sumber yang ditujukan kepada beberapa poin penerima saja.
Contohnya, jaringan dengan switch. Kemudian selanjutnya ada menyebar atau broadcasting communications, yaitu informasi yang diberikan sumber dapat diterima oleh semua poin yang terhubung, tanpa terkecuali. Contohnya ada televisi, broadcast, radio broadcast, dan lain-lain. Kemudian ada transmisi data, yaitu mode transmisi. Yang pertama ada simplex, yaitu media komunikasi antara pengirim dan penerima yang bersifat satu arah, di mana sisi pengirim itu hanya berfungsi sebagai pengirim informasi, sedangkan sisi penerimanya itu berfungsi sebagai penerima. Mode ini juga sering disebut one way only. Kemudian selanjutnya ada half duplex atau biasa disingkat HDX, yaitu suatu metode komunikasi yang dapat dilakukan dua arah secara bergantian atau waktu tidak sama, di mana si pengirimnya itu dapat mengirimkan informasi dan sistem yang lain berfungsi sebagai penerima, sehingga mode ini itu sering disebut sebagai saluran two-way alternate. Adapun contohnya dapat dilihat dari pemakaiannya, yaitu handy-talkie. Kemudian selanjutnya ada full duplex atau biasa disingkat VDX, yaitu suatu metode yang digunakan pada komunikasi untuk dua arah secara terus-menerus, di mana sisi pengirim dan penerima itu dapat berkomunikasi dua arah dalam waktu yang bersamaan. Adapun contohnya dapat dilihat dari pemakaian HP. Nah, selanjutnya ada tipe komunikasi data. Yang pertama yaitu komunikasi suara. Komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan, berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Contoh dari komunikasi suara ini itu ada banyak. Nah, di antaranya komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Informasi yang dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut. Dan informasi yang dikirimkan itu bersifat umum. Contohnya radio RRI. Kemudian ada komunikasi radio amatir, yaitu informasi yang dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi itu terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi, contohnya orari. Kemudian komunikasi radio dua arah, informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi, dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dengan jarak jangkauan yang terbatas, sehingga sifat pribadinya itu dapat terjaga. Contohnya handy-talkie. Selanjutnya ada komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas dan kerahasiaannya tidak terjamin, karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Contohnya RAPI, intercom, komunikasi radio. Selanjutnya ada komunikasi radio panggil atau paging system yang digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkauannya itu terbatas juga, contohnya pagar F. Kemudian ada komunikasi telepon yang bersifat pribadi murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaannya terjaga, jarak jangkauannya paling luas menggunakan manajemen pertukaran. Contohnya ialah telepon, dial, atau handphone. Nah, kemudian yang kedua ada komunikasi berita dan gambar, yaitu merupakan komunikasi yang berupa informasi berita tertulis ataupun gambar. Gambar yang dikirim berupa gambar hidup atau video, ataupun gambar diam atau statis. Nah, contoh dari komunikasi berita dan gambar ini adalah komunikasi telegraf, komunikasi telex, komunikasi facsimile, dan komunikasi siaran tape. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.